Kembali di Anyu Sore, pemirsa, setelah sempat diisukan telah meninggal dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini, Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממ"ד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד. כשטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, שני אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממ"ד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. Spekulasi tewasnya Benjamin Netanyahu terus bergulir di media sosial, sementara Israel terus mengunggah berbagai kegiatan Benjamin Netanyahu. Namun alih-alih meredam spekulasi, polemik pun makin liar karena warganet di berbagai belahan dunia menuding unggahan tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan pakar budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan. Selamat sore, Pak Firman, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Davi. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Pak Firman, tadi tentu melihat video Netanyahu ini saat mengunjungi kota yang terdampak rudal. Dari analisa Anda, apakah video ini asli? Asli. Selain saya tadi melihat dari tayangan iNews sebelum dihubungi iNews juga saya menyaksikan konferensi pers atau event yang dilakukan oleh Netanyahu di Dimona ini, dan beberapa media itu mengkonfirmasi bahwa itu asli karena mereka hadir pada event tersebut. Nah, selain itu kalau kita lihat secara teknis tampak di sini video yang ditayangkan itu asli. Beberapa saat yang lalu saya ketika diwawancara iNews, dari 4 video saya menyatakan 2 diantaranya asli, 2 diantaranya deepfake. Tapi ternyata waktu itu keempat-empatnya deepfake. Nah, itu menunjukkan bahwa mata kita yang tanpa dibantu oleh peralatan itu tidak bisa diandalkan secara valid, secara akurat untuk menilai ini produk deepfake atau bukan. Nah, tadi pada saat saya melihat Netanyahu di Dimona ini, kemudian setelah tayangannya saya ikuti, melihat tadi secara kasat mata, tidak pakai alat juga, tampak asli. Nah, itu kemudian saya konfirmasi dengan tadi statement-statement dari berbagai kantor berita yang mengirimkan krunya untuk mengikuti event ini dan menyatakan bahwa memang event ini ada realitasnya atau ada peristiwanya, bukan deepfake. Seperti itu, Mas Davi. Oke, mengapa kemudian hal ini dilakukan oleh Netanyahu? Apakah ini bagian dari propaganda dan apa tujuannya? Kalau kita lihat sama seperti pemimpin suatu negara yang menghadapi bencana yang dialami oleh warga negaranya, itu kemudian menyampaikan simpati, menyampaikan perhatiannya. Nah, ini nampaknya juga menjadi konsen, ada bagian wilayah dari Israel yang mendapatkan serangan dan gedung-gedung hancur, mungkin juga ada korban jiwa. Nah, secara wajar dia menyampaikan perhatiannya, kepeduliannya terhadap hal tersebut. Nah, juga ada momen ketika di konteks yang sebelumnya diragukan apakah Netanyahu ini masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kemudian ini menjadi jawaban juga lewat event ini. Ternyata Netanyahu
masih hidup, seperti itu. Oke. Jadi dua pesan yang sekaligus didapatkan dari tayangan video ini. Oke, Pak Firman, kalau kita merujuk pada film action begitu misalnya ya, ada banyak peralatan canggih untuk memalsukan identitas diri, termasuk mengubah wajah, kemudian juga mengubah suara. Apakah ini dimungkinkan dimiliki oleh Israel untuk tujuan negaranya tersebut? Sangat dimungkinkan, dan itu bukan hanya mengandalkan kemampuan Israel, platform-platform atau perusahaan-perusahaan pengembang artificial intelligence di Amerika itu banyak yang mendukung Israel, dan mereka tampaknya juga bisa dikerahkan untuk memproduksi dan mendistribusi konten-konten deepfake yang semacam ini. Jadi secara teoritis sebetulnya kita dengan berbahan baku data yang dimiliki seseorang ketika mereka berrelasi dengan perangkat digital, itu semuanya bisa diunduh, dibangun algoritmanya, juga dengan gerakan-gerakan visual dan data-data pribadi yang lain, itu bisa digabung kemudian untuk dibuatkan hologram atau sosok tiruannya. Itu sangat memungkinkan hari ini. Tetapi tentu saja karena perkembangannya masih cukup baru, ada bagian-bagian tertentu yang terlihat tidak alami. Ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa dibedakan oleh mata telanjang, apalagi kalau pakai teknologi untuk menyatakan bahwa itu adalah deepfake atau hasil manipulasi. Oke. Apakah ini kan tujuannya salah satunya untuk membangun opini publik? Apakah kemudian memproduksi video melalui AI ini efektif untuk membangun opini publik sesuai dengan yang diinginkan? Kalau dengan kecanggihan deepfake yang semakin sempurna seperti ini, itu sangat efektif. Jadi kalau kita mengikuti sejarah perang, propaganda itu selalu menjadi bagian dari perang. Makanya ada ujarannya bahwa ketika perang terjadi, maka kebenaranlah yang menjadi korban yang paling pertama. Nah, di sini para pihak yang terlibat dalam perang itu mengacaukan situasi, mengaburkan realitas untuk tidak mudah dibaca oleh lawan keadaan pemimpin perangnya seperti apa, kemudian pusat lokasinya ada di mana. Itu semua dikacaukan dengan menggunakan propaganda, dengan menggunakan hoax, hari ini dengan menggunakan deepfake. Nah, dengan deepfake yang semakin rapi dan semakin canggih, sulit dibedakan secara kasat mata, ini menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun realitas yang padahal realitasnya itu adalah realitas palsu. Dan banyak munculnya dukungan-dukungan yang didasarkan dari realitas palsu, atau justru munculnya kebencian-kebencian akibat ditayangkannya video tertentu. Misalnya ada deepfake yang menunjukkan serangan salah satu pihak ke pemukiman dan banyak korban anak-anak misalnya. Nah, ini menciptakan kebencian yang akhirnya mengurangi simpati terhadap para pelaku perang, seperti itu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, Pak Firman, ternyata apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini membuat warga Israel sendiri geram dengan tingkah Netanyahu. Warga Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran ini dihentikan. Warga juga menuntut Netanyahu diadili atas kejahatan kemanusiaan. Dan berikut informasinya. צריך להבין, זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח, להתאוורר, אבל תמיד להיות אחד. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days
still running to the shelter without any aim because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Iya, itu dia Pak Firman. Ternyata apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini tidak berdampak signifikan terhadap opini warganya sendiri. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya betul, dan ini bukan pertama kali sebetulnya sikap Netanyahu, keputusannya terhadap Palestina, juga hari ini serangan terhadap Iran. Demikian juga yang dialami oleh Donald Trump. Itu tidak sepenuhnya warga negara di masing-masing negara itu mendukung keputusan pemimpinnya. Jadi mereka yang mempunyai pemahaman tentang kemanusiaan dan sebagainya, perang ini adalah sebuah bentuk kejahatan, dan ketika itu benar-benar diputuskan oleh pemimpin negaranya, mereka marah, geram, dan merasa suatu tindakan yang tidak perlu. Terlebih ketika kalau kita lihat tadi pemukiman penduduk turut hancur di rudal oleh pihak lawan, ini kan sebetulnya mereka yang tidak memutuskan dan ikut perang terkena dampaknya. Ada yang meninggal, paling tidak kehidupan menjadi semakin sulit. Nah ini kemudian sangat masuk akal ketika muncul penolakan terhadap perang dan menganggap pemimpinnya tidak membuat keputusan sesuai dengan keinginan rakyatnya. Seperti itu Mas Davi. Oke, artinya perang ini sebenarnya tidak hanya perang secara langsung begitu ya, artinya perang di dunia media sosial, kemudian perang opini publik juga dilakukan oleh mereka, dan rata-rata yang mendominasi justru Amerika dan Israel. Menurut Anda seperti apa lalu lintas produksi konten AI di media sosial ini? Betul sekali, jadi selain perang ini unjuk kekuatan persenjataan dan strategi peperangan itu sendiri, perang ini adalah juga perang persepsi. Jadi bagaimana upaya tindakan, katakanlah yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini adalah agresi, penyerbuan terhadap Iran sebagai negara yang mempunyai kedaulatan, maka mereka berupaya supaya tindakan ini tidak dinilai oleh warganya sebagai sebuah kejahatan. Nah, karenanya mereka membutuhkan dukungan. Nah, antara lain dukungan itu kemudian dengan cara menciptakan realitas-realitas palsu, propaganda-propaganda bahwa di Iran ada misalnya lumbung senjata atau mungkin pusat peluncuran nuklir yang membahayakan warga Amerika, Israel maupun bahkan seluruh dunia. Nah, sehingga patut untuk diserang. Nah, ini hal-hal yang semacam itu merupakan hal yang sering dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh dukungan. Demikian juga dari pihak lawan, Iran juga bagaimana memperkuat perlawanan itu, kemudian menciptakan video-video keberhasilan penyerbuannya, video-video yang berhasil meluluhlantakkan wilayah lawan. Nah, ini untuk memperkuat solidaritas di antara pasukan Iran itu sendiri maupun warga negara untuk terus mendukung. Nah, tapi sayangnya tadi di antara tujuan-tujuan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi realitas, sehingga kita yang tidak ikut perang menjadi juga berada dalam ketidakpastian. Seperti apa sebetulnya keadaan di tengah perang itu? Oke, Pak Firman, kalau melihat dominasi Israel dan Amerika di media sosial, sebenarnya bagaimana yang dilakukan Iran untuk mengantisipasi, paling tidak mengimbangi perang di media sosial ini? Kalau kita lihat dari reaksi-reaksi yang ditunjukkan baik Israel maupun Iran dengan apa yang mereka tunjukkan lewat media sosialnya baik Israel maupun Amerika dengan hal yang ditunjukkan lewat media sosial Iran, bahwa Amerika dan Israel ini menganggap Iran sebagai negara yang tangguh dan tadi mampu menciptakan solidaritas di antara pasukan maupun warga negaranya. Iran bukan negara yang
dengan gertakan senjata-senjata militer terbaik di dunia Amerika maupun strategi-strategi Israel menjadi gentar. Nah, ini ditunjukkan oleh media sosial dan direspon dengan sangat serius oleh Amerika maupun Israel. Ditunjukkan dari statement-statement yang disampaikan oleh Donald Trump yang walaupun mengecam atau mengancam, tetapi ada nada-nada yang menunjukkan kekhawatiran seperti itu. Oke, Pak Firman, terakhir, kemudian kalau kita sebagai masyarakat awam gitu ya, terutama di Indonesia, ada nggak cara gitu untuk melihat bagaimana kemudian apakah video ini hasil produk AI atau bukan? Paling tidak kita bisa mensortir video-video yang beredar di media sosial. Semakin sulit. Ada 3 hal yang telah berubah terkait dengan deepfake ini. Yang pertama, teknologinya itu berubah menjadi semakin canggih sehingga sulit dibedakan oleh mata telanjang, oleh mata tanpa menggunakan peralatan. Yang kedua, cara berpikir kita ini sebetulnya 15 tahun terakhir ini sudah diubah oleh media sosial menjadi semakin ringkas, semakin permukaan. Kita terbiasa hanya dengan melihat clue, hanya melihat petunjuk-petunjuk kecil, kemudian dengan segera membuat keputusan, sehingga seringkali keputusan atau menilai suatu situasi itu lebih cepat dari kebenarannya itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seringkali produksi deepfake, manipulasi artificial intelligence ini ditumpangkan dengan peristiwa yang nyata sebelumnya. Jadi ada peristiwa yang memang terjadi, orang percaya dan itu menganggap hal yang wajar, besoknya relate dengan peristiwa tadi, dengan konteks yang sesuai dengan peristiwa tadi, dibuatkan deepfake-nya. Nah, sehingga orang terjebak merasa antara konten yang sebelumnya dengan konten yang berikutnya itu sama-sama aslinya, padahal deepfake, sehingga salah penilaian. Nah, terhadap 3 hal tersebut, kita perlu melakukan yang namanya jeda keraguan. Setiap hal yang muncul dari media sosial, hasil produksi media sosial, konten-konten itu harus kita hold sebentar untuk menilai, untuk percaya atau tidak percaya. Kita perlu menggunakan berbagai sumber yang memastikan itu tentang posisi realitasnya seperti apa. Jadi jeda keraguan ini perlu difungsikan di dalam sistem berpikir kita. Selain itu juga tidak hanya terpaku pada konteks. Nah, ketika tidak hanya terpaku pada konten. Ketika kita hanya melihat konten tanpa melihat konteksnya, itu juga bisa terjebak dan salah di dalam melakukan penilaian. Jadi intinya adalah terhadap produksi konten yang membanjir, diantaranya masuk produk artificial intelligence, kita tidak boleh terburu-buru membuat penilaian yang tergesa-gesa sehingga akhirnya terjebak dalam kesalahan, seperti itu. Oke, tidak boleh terburu-buru dan lebih baik cross-check begitu ya, double check ini untuk mengetahui apakah konten ini valid atau tidak begitu ya. Terima kasih Pak Firman atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore Pak, sehat selalu. Terima kasih Mas Davi.